di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang trik berbicara di depan umum. Teman-teman, apakah kalian pernah diminta berbicara di depan kelas untuk mempresentasikan tugas? Adakah yang masih sering merasa grogi atau lupa dengan apa yang harus disampaikan? Tak usah khawatir. Berbicara di depan umum itu bisa dipelajari kok. Simak dulu ya tayangan berikut. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi literasi. Mengenali akurasi informasi dalam paparan lisan, menjelaskan kembali, menganalisis, serta menyampaikan pendapat dalam diskusi menggunakan pengetahuan dan data yang diperoleh dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin sebagian dari kalian ketika berbicara di depan umum sering merasakan takut, tidak percaya diri, dan juga gemetar. Kadang, meskipun sudah menyiapkan materi dari beberapa minggu sebelumnya, akhirnya tidak ada satu kata pun yang terlintas di otak kalian. Parahnya lagi, kalian sampai berkeringat dingin dan ingin segera keluar dari tempat itu. Tenang, hal itu dirasakan oleh hampir semua orang yang berbicara di depan umum. Namun bedanya adalah, para ahli dapat menyembunyikannya sehingga orang lain tidak mengetahui ketakutan mereka. Welcome to Animal Life. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menguasai teknik public speaking atau berbicara di depan umum. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan teknik public speaking, ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh public speaker. Yang pertama adalah isi materi yang tidak jelas, kemudian bahasa tubuh yang pasif, nada suara yang monoton, ekspresi yang datar, dan tidak ada ilustrasi dalam public speaking. Padahal, teknik public speaking merupakan skill yang esensial yang perlu dimiliki oleh semua orang. Mari kita langsung bahas caranya agar bisa lebih menguasai teknik public speaking. Yang pertama, persiapkan materi dengan baik. Komponen yang terpenting ketika ingin berbicara di depan umum adalah hal yang ingin kalian sampaikan kepada audiens. Untuk itu, disarankan bagi kalian untuk mempersiapkan materi secara matang. Pastikan untuk membagi materi menjadi 3 bagian, yaitu pembahasan awal, isi materi, dan penutup. Di awal, usahakan untuk menarik perhatian audiens dengan menyampaikan cerita, bertanya pengalaman, atau bisa juga memberikan fakta mengejutkan. Tahun yang lalu, saya pernah dihadapkan dengan seorang bos yang sangat micromanaging. Pada saat itu, dan lanjutkan. Di akhir, jangan lupa untuk menyimpulkan kembali isi materi dan tutup dengan kutipan dari ahli atau ajakan call to action. Contohnya seperti, yuk, mulai latih kemampuan bernegosiasi kalian dari sekarang. Dengan 3 bagian ini, audiens akan lebih mudah untuk mencerna apa yang ingin kalian sampaikan. Jangan lupa untuk membuat materi yang simple tapi mudah diingat oleh audiens. Apabila menggunakan bantuan PowerPoint, jangan menggunakan template yang memusingkan audiens. Gunakan warna yang wajar dan usahakan lebih banyak gambar dibanding tulisan. Yang kedua, persiapkan diri. Hal yang tidak kalah penting dari isi materi adalah kalian. Kalian harus mengetahui identitas diri kalian dan kenapa kalian pantas untuk menyampaikan materi di depan orang banyak. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan banyak latihan, karena tidak ada hal yang instan dalam public speaking. Karena semakin banyak jam terbang kalian, pastinya kalian akan lebih jago di depan panggung. Selain itu, kalian juga dapat melakukan riset terlebih dahulu tentang tempat di mana kalian akan berbicara, agar kalian mengetahui kira-kira tempatnya sebesar apa, berapa audiens yang datang, dan bagaimana menguasai tata letak panggungnya. Satu tips terakhir, jangan lupa untuk memperkenalkan identitas diri kalian kepada audiens, agar audiens mengetahui siapa kalian dan mengapa kalian pantas berbicara di depan.
Misalnya, perkenalkan, nama saya Michael. Sekarang saya menjabat menjadi content manager di perusahaan X. Sebelumnya, saya pernah menjadi brand associate dari perusahaan Y. Hari ini, saya akan membahas tentang 5 poin untuk bernegosiasi. 3. Latih bahasa tubuh. Ada juga gestur menunjuk PowerPoint pada hal-hal yang maknanya ingin kalian tekankan. Untuk mata, usahakan untuk melakukan eye contact ke seluruh audiens. Tapi apabila kalian masih takut atau tidak terbiasa, coba tataplah dahi mereka. Usahakan untuk melakukan eye contact yang adil ke seluruh audiens yang berada di kiri, tengah, dan juga kanan kalian. Hal yang terakhir adalah volume suara. Pastikan volume suara kalian dapat terdengar oleh seluruh audiens dari depan hingga belakang. Mainkan juga intonasi agar audiens kalian tidak mengantuk. Contohnya adalah, tahukah Anda, di balik setiap public speaker yang sukses, mereka mengalami ketakutan yang sama dengan kalian. Jangan lupa untuk berbicara secara jelas dan juga lugas. Yang keempat, interaksi dengan penonton. Hal yang kadang dilupakan ketika berbicara di depan orang banyak adalah interaksi dengan penonton. Apabila kita tidak berinteraksi dengan mereka cenderung mengabaikan dan tidak memerhatikan yang bicara di depan. Usahakan untuk selalu melibatkan penonton dengan cara memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan bagi yang mau sharing pengalaman. Bisa juga dengan melakukan ice breaking. Contohnya, coba tuliskan tiga hal penting yang kalian ingat tentang pengalaman negosiasi kalian. Lalu, jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik ketika berada di depan. Usahakan untuk beradaptasi dengan setiap situasi di tempat acara, maupun baik atau buruk. Berikan juga energi kamu yang all out, karena energi positif dapat menular kepada orang lain. Jangan lupa untuk berpenampilan yang ekstra, karena kamu adalah center of attention. Diingatkan juga untuk menutup materi dengan penutup yang dapat diingat oleh penonton, agar materi yang kalian sampaikan tidak sia-sia. Selalu jadi diri kalian sendiri dengan kepribadian unik yang kalian miliki. Dan ingat, apabila kalian belum berhasil di percobaan pertama, jangan menyerah. Sama seperti tokoh-tokoh hebat lainnya, tidak ada yang langsung berhasil. Untuk mengingatkan kalian kembali, ada 5 cara untuk menguasai public speaking atau berbicara di depan umum. Yang pertama, persiapkan materi dengan baik. Persiapkan materi secara matang, bagi ke dalam 3 bagian, yaitu pembahasan awal, isi, dan penutup. Buatlah materi yang simple tapi selalu diingat oleh audiens. Yang kedua, persiapkan diri. Jangan lupa untuk banyak latihan dan kenali diri kalian. Cari tahu siapa diri kalian dan jangan lupa untuk sampaikan kepada audiens mengapa kalian pantas berbicara di depan mereka. Yang ketiga, latih bahasa tubuh. Perhatikan ekspresi, gestur tangan, eye contact, volume suara, dan juga intonasi.
Bahasa tubuh merupakan hal yang esensial untuk menarik minat para audiens. Yang keempat, interaksi dengan penonton. Jangan lupa untuk melakukan interaksi dengan penonton yang ditujukan agar mereka dapat berfokus pada kalian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan, melakukan ice breaking, atau sharing pengalaman dari audiens. Yang terakhir, berikan yang terbaik. Jangan lupa untuk selalu berikan semangat terbaik kalian ketika mau berbicara di depan umum. Berikan energi positif kepada seluruh audiens, karena energi positif dapat menular kepada orang lain. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan berusaha menjadi seperti orang lain yang tidak mencerminkan diri kalian. Yuk latih public speaking kalian dari sekarang, karena itu salah satu skill esensial yang harus dimiliki semua orang. Mulailah dari latihan di kaca, kemudian minta feedback dari orang-orang terdekat, lalu coba berbicara di depan orang banyak yang tidak dikenal. Cheers! Nah teman-teman, tayangan tersebut menggambarkan pentingnya persiapan seorang pembicara, khususnya pembicara di depan publik, agar sukses dalam menyampaikan presentasi, pidato, ataupun sekedar perkenalan. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Tuliskan rangkuman dan pendapatmu dari tayangan tentang berbicara di depan umum. Terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. We deliver real-time information. Let us use comprehensive and verified coverage of the events shaping our world and of the issues affecting our daily. Get the latest news from home and around the world. English News Service, Monday to Friday, 5:30 p.m. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Ayahku adalah seorang tukang roti. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi, ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Dan aku sangat bangga dengan ayahku. Mari bersama, junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Hai adik-adik, tentunya kita tahu saat ini dunia sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Virus ini menyebabkan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Bahkan bisa menyebabkan kematian loh.
Ukurannya sangat kecil, penyebarannya sangat cepat, dan mudah masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, atau mata kita. Coba deh bayangkan, kita berada di suatu tempat yang ramai, kemudian salah satu dari kita tertular virus corona. Lalu ia bersin atau batuk yang membuat virusnya berpindah ke tubuh atau benda yang kita sentuh. Saat tiba di rumah, tanpa kita sadari, virus itu berpindah ke adik, kakak, atau orang tua. Jika begini, yang tertular akan semakin banyak. Ih, serem! Untuk itulah kita diminta agar tidak berkumpul, dan sementara waktu belajarnya di rumah dulu. Lewat daring, belajar di rumah juga bisa menyenangkan loh. Kunjungi tautan ini ya. Tetap di rumah ya adik-adik, jaga kebersihan dan kesehatan. Teman-teman ada yang merasa kesulitan ketika harus berkata-kata di depan umum. Sudah disiapkan jauh-jauh hari bakal bicara apa, nggak taunya lupa semua. Aku jujur secara pribadi juga pernah mengalami hal itu, terutama pada awal-awal kali ketika aku belajar di public speaking. Bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, kamu memang tipe orang yang pemalu, atau nggak suka tampil di depan, sukanya di belakang layar, atau kamu juga tipe orang yang kedua nih, kamu supel sebenarnya, kamu orangnya ekspresif, kamu tipe kepribadian yang ekstrovert, yang banyak bicara, nggak bisa diem, tapi kenapa tiba-tiba kamu speechless ketika tampil di depan umum? Bisa jadi karena kamu berada di luar zona nyaman. Karena tipe yang misalnya ekstrovert, orang yang mungkin ekspresif, banyak bicara, terbiasa grafia gitu ya kalau ngomong, mungkin cocok dengan tipe acara yang non-formal, yang santai gitu kan. Tapi ketika kamu dihadapkan pada situasi yang formal, seperti ketika kamu harus presentasi makalah kuliah, bisa jadi mati kutu atau udah grogi, nervous, dan akhirnya blank. Nah, ketika kamu sudah mengetahui apa sih penyebabnya, kita bisa lebih mudah melakukan pendekatan kira-kira tips atau solusi apa sih yang bisa kamu gunain untuk diri kamu sendiri, terutama ketika kamu harus tampil di depan umum. Ini dia tipsnya dari Iren. Yang pertama adalah tulis semua yang ingin kamu katakan. Tulis sedetail-detailnya. Kamu bisa ketik di laptop, kamu bisa tulis di kertas, di note handphone kamu, apapun yang memudahkan kamu untuk menyampaikan. Karena ini adalah cara kita untuk mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Iren bagi contoh, misalnya ketika kamu akan tampil presentasi tugas kantor misalnya. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan presentasi kantor atau tugas kantor, tugas kampus, yakni bla bla bla. Setelah kamu tulis, kamu baca. Berkali-kali kamu baca nih. Dimanapun sempatkan untuk membaca ya bro. Mau kamu lagi jam istirahat, atau kamu lagi di kantor, atau kamu lagi boring, kemudian, oh ya, aku masih ada tugas nih. Baca sedetail mungkin semua yang sudah kamu tulis. Contohnya, misalnya Iren bikin materi tentang tugas kantor ya. Iren tulis lengkap nih kayak yang di slide. Tips yang kedua dari aku adalah buat note kecil yang isinya adalah garis besar dan tulisannya bisa beberapa kata saja. Misalnya dari isi materi, penjelasan kamu panjang sekali ya. Kamu bisa singkat hanya menjadi beberapa kata dan itu adalah patokan kamu. Ketika teman-teman sampaikan materi presentasi di depan, kemudian kamu blank, kamu lupa, boleh mundur sedikit, kembali ke laptop, kemudian kamu cek note yang sudah teman-teman siapin. Jadi itu akan tiba-tiba ting, oh iya, materinya lanjut ke sini. Tapi kalau teman-teman sudah kelewatan dari note yang kamu tulis, lompati aja. Nanti kalau sudah ingat, teman-teman bisa balik lagi ke yang ingin kamu sampaikan tadi. Tips nomor 3 dari aku adalah teman-teman usahakan, ini adalah salah satu bentuk umpan ketika kamu lupa sesuatu, kamu blank, kamu bisa lempar pertanyaan ke audiens,
biarkan mereka yang bertanya sambil kamu berusaha mengingat-ingat apa sih tadi yang mau aku sampaikan. Kalau masih nggak ingat juga Kak, ya udah lewatin dulu. Jangan terfokus hanya pada apa ya tadi, apa ya. Itu hanya akan memakan waktu dan membuat kamu akhirnya jadi tambah grogi, tambah ngeblank dan nggak tahu harus ngomong apa. Jadi usahakan lewatin dan tetap ikutin apa yang sudah kamu catat atau rundown sekilas yang udah kamu bikin. Tips terakhir dari aku adalah, ini membutuhkan effort yang cukup besar ya guys. Kamu bisa kerjasama dengan audiens yang ada di sekitar kamu sebelum acara mulai. Contohnya nih, kalau untuk presentasi kampus, kamu harus presentasi di depan dosen dan juga teman-teman kuliah kamu. Sebelum acara kampus mulai, kamu bisa minta tolong sama teman-teman yang kamu kenal deket atau teman-teman geng kamu deh. Nah, misalnya aku lupa nih, nanti aku nggak tahu harus ngomong apa, tolong dong, bantuin dong please. Kalian tiba-tiba tanya ini atau kalian kira-kira menyanggah atau minta dijelasin ulang. Mungkin aja nanti aku bakal ingat. Pokoknya gunakan kreativitas kamu untuk bisa jangan sampai kelihatan kamu ngeblank total. Wajar sih kalau awal-awal kamu tampil masih ada blank, tiba-tiba speechless, itu wajar. Tapi jangan sampai blank total terus, aduh berhenti, ulang, saya nggak hafal bu, nggak hafal. Waduh, itu bakal ngejatuhin diri kamu, apalagi nih untuk kalian yang punya profesi sebagai sales, marketing, yang harus presentasi produk di depan calon customer. Boro-boro ya kan, mau beli produk, percaya aja kagak. Jadi usahakan bawa diri kamu dengan santai, dengan rileks, dan jangan terburu-buru. Sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian pasti tahu nih tanggal presentasi, ya kan? Misalnya tanggal 10 Desember. Sebelum tanggal itu, usahakan kalian sudah terbiasa latihan. Kalian harus banyakin latihan, banyak lihat contoh juga, dan jangan lupa banyak membaca materi yang akan kalian sampaikan. Jangan sampai kalian justru diserang dari materi yang nggak kalian kuasai. Dan selain itu, teman-teman juga bisa untuk lebih siap. Jadi hadir 1 jam sebelum acara mulai, kemudian tidak istirahat terlalu malam, makanan yang cukup, bergizi, sehat, semuanya akan sangat membantu kelancaran presentasi kamu ketika harus tampil di depan umum. Nah teman-teman sudah menyimak tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Apakah fungsi catatan atau note saat kamu berbicara di depan publik? 2. Menurut pendapatmu, apakah tips yang disampaikan dapat berhasil jika diterapkan saat mempresentasikan tugas sekolah? Jelaskan alasanmu. Kamu tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas.
Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain